Oke guys, balik lagi bersama CS Saham dan ini kita lanjutin lagi ya di awal bulan Agustus dan ini portofolio gua guys. Ini di tanggal 3 Agustus ya guys. Jadi gua sempet trading hari ini lumayan dapat cuan lumayan lah guys. Ibaratnya kita modal ya 3 jutaan ya kan, belum sampai 4 juta ya, 3 jutaan lah, dan kita modal kita ya lumayan bisa trading dapat segini guys ya. Kita ini trading Agustus di hari pertama Agustus nih lumayan guys. Kita ada trading di Bumi tadi ya, di Bumi, di TPIA, Dewa sama LSIP nih yang kemarin kalau saya LSIP tadi naik dikit kita jual, pokoknya di atas 10.000 kita jual lah guys. Karena kita lihat sendiri kalau kalian mah ISG juga kalian lihat sendiri sore tadi kan dibanting semua, jadi portofolio gua ya begini ya, minus semua, merah semua, tapi nggak apa-apa guys. Jadi kita tanamin mindset sekarang, jadi kalian nggak usah ngerasa rugi kalau misalkan kalian nyangkut di saham-saham yang fundamentalnya kuat gitu guys. Contohnya kayak yang saham-saham gue yang masukin ini, TPIA, DSS, Dewa Bumi misalkan gitu ya. Dan ada beberapa list lagi nih. Ini listan gue, kalau kalian mau contoh silahkan, tapi do your own research sendiri, dan bukan ajakan jual beli juga ya guys saham-saham tertentu. Ini cuman gue kasih tunjuk aja, ini saham-saham yang menurut gue fundamentalnya bagus. Ini gue udah konsul ke GPT juga dan gue udah lihat beneran, maksudnya lihat minta ke GPT juga dia jual produk apa dan lain-lain, pabriknya kayak gimana, terus laporan keuangannya juga udah pasti ya, jelas guys, nggak ada minusnya laporan keuangannya ya kan, stabil pemasukannya gitu dan lain-lain, pernya, utangnya gimana gitu udah semua. Jadi gue ya filter ya segini lah gitu loh. Dan ini yang di bawah ini ya, 4 bawah ini itu trading juga sih guys. Jadi misalkan kita lihat dari laporan keuangannya ya, sempat ya kalau TPIA sempat ada minusnya di 2025 2024 itu, tapi kalau di 2026 dia bagus ya, Q2-nya bagus, Q1-nya bagus, stabil lah gitu. Jadi kita bisa bilang ya kita bisa trading di sini walaupun secara debt to equity ratio-nya tinggi ya, tapi karena TPIA ini termasuk liquid, top value juga, jadi gue main di situ juga guys, dan jadi santai aja guys gitu. Kita mah nggak usah terbawa mental cut loss. Jadi kalau emang turun ya udah turun gitu, karena kita juga udah punya, ibaratnya kita udah invest, kita tuh anggapnya invest, jangan anggapnya jual beli ya. Kalau jual beli emang ada rugi, tapi kalau invest nggak ada rugi guys dari sebuah invest gitu loh. Misalkan perusahaan yang kita investin itu lagi, yang penting kan bedain guys antara perusahaan yang kita invest itu perusahaannya lagi dropnya apa dulu nih gitu. Kalau cuma drop harga jual beli sahamnya doang, itu nggak berpengaruh terhadap nilai daripada sebuah perusahaan itu guys ya kan. Selama perusahaan itu bagus, labanya baik, nggak ada rugi ya kan, stabil, nggak ada hutang banyak gitu, berarti kan perusahaan itu sehat guys. Kalau perusahaan kenapa kita mesti takut guys kalau misalkan nilai sebuah saham itu turun gitu loh, malah justru itu diskon sebenarnya guys ya gak? Jadi mental kita yang sebenarnya harus diubah, mindset kita guys. Dan ini gua yang lagi sekarang gua lagi menanamkan mindset itu, sehingga gua rasa trading saham fundamental ya itu bagus juga gitu. Dalam arti kalau misalkan nyangkut ya biarin nyangkut gitu. Kalau suatu saat nanti kita tahu gitu bahwa perusahaan ini masih bagus gitu. Contohnya Bumi juga ya kan, pendapatannya tuh ini tuh Q1 407, Q2-nya 609 kan. Terus debt-nya juga 0,45, termasuk kecil lah guys. Terus juga ya kan kayak gitu. Jadi ya menurut gue ya oke lah gitu guys. Walaupun lebih oke yang di sini guys sebenarnya. Cuman gue gue juga pengen sih sebenarnya main di sini, cuman gue nggak tahu kenapa gue lebih tergiur di sini kayak Dewa Bumi gitu guys. Gue lebih tergiur sama yang situ ya.
Tapi kalau misalkan yang di sini gue uji cobanya di itu guys, di aplikasi satu lagi ya. Gue punya value investing lagi, tabungan satu lagi di Ajaib guys, 4 juta juga. Itu saham-saham yang kayak gini gue masukin guys. Ini juga sih kadang-kadang TPA Dewa Bumi kadang-kadang gue masukin juga ya. DSSA malah gue masukin guys. Oke, jadi kayak gitu ya, jadi santai aja kita sekarang, kayak gitu aja mindset kita guys. Jadi jangan terlalu kaget kalau misalkan turun kayak gini langsung kalian buru-buru jual atau kalian buru-buru apa. Udah santai aja guys ya. Ada kalanya dia nanti naik, selama IHSG kita yakin IHSG nggak bakal turun jauh guys. Nih kalau kita lihat IHSG, kita juga harus lihat IHSG guys, ya kan? IHSG itu sebenarnya kita lihat sini, ini kan, ini udah turun jauh banget guys. Dia hampir dari 9.000, ya kan, sini 7.000, 8.000, turun lagi 6.000, 7.000, 6.000 guys. Ini turun lagi ke 5.000 ya kan sini. Nah ini saat-saatnya crash. Nah ini gua rasa guys di sini bukan saat yang tepat dia buat turun lagi, karena di sini udah ada nih, ini apa sih istilahnya guys, bottom low apa sih, higher low ya. Itu udah higher guys, maksudnya dia turunnya ini nggak lebih dalam daripada ini guys, nggak lebih dalam daripada ini guys. Jadi nggak lebih dalam ke sini gitu, tapi dia naik set gitu. Jadi menurut gue ini saat yang tepat, kalian nggak usah panik, nggak usah ini guys ya. Itu menurut ya gue baca sih, gue nonton juga ya. Gue nonton dari si siapa namanya, si David Noah, terus siapa lagi, pokoknya menurutnya kayak gitu sih, naik lagi tuh, naik ini. Gue nggak tahu kalau nanti dibanting sini, gue nggak tahu ya. Jelas kita cuma bisa mau prediksi aja kan gitu, ya kan. Kalau fundamental mah kalau misalkan nanti dia crash ke bawah sini gitu, IHSG ke bawah sini, ya udah kita serok aja guys. Nanti kita tambah modal lagi kalau ada gitu. Ya kita juga jangan sampai kita lagi crash kita nggak ada cash guys. Jadi usahain kalian punya tabungan juga di selain RDN ya, tabungan yang suatu waktu kalian bisa pakai buat nanti kalau misalkan crash gitu, ya kan. Gue juga sih baru kepikiran sih ya pas crash ke bawah sini, kalau misalkan crash ya, cuman amit-amit ya kayaknya enggak sih, kayak bakal naik dulu sini, set naik ya. Selagi Indonesia baik-baik saja mungkin bakal bisa naik dan kalau enggak ya paling stuck di sini aja. Oke, ya kan. Tapi nggak mungkin ke bawah sini, nggak mungkin guys, nggak mungkin ya. Gitu. Jadi kalau udah crash ke bawah 4.000 misalkan, kalian siapin aja cash, tembak bawah guys gitu. Nanti dia ada masanya dia bakal naik gitu aja, pasti ada naik ada turun guys, sama juga kehidupan ya. Jadi santai aja, waktunya santai guys. IHSG kayak gitu. Oke. Nah ini ada masanya dia tuh, ada masanya dia ke 4.000 zaman tahun 2020 ya, kalau nggak salah zaman COVID dulu ya kan. Ini sempet 4.000 juga, 3.000 malah, ya kan. Ini oke. Nah ini kita berharapnya dia ya naik lah ke 6.000-an. Tapi kalau kita lihat Indonesia yang lagi begini sih, gue rasa mungkin nggak bisa naik banyak sih, gini-gini aja sih kalau kata gue. Tapi nggak juga sih, ini Prabowo loh, zaman Prabowo ini naik segini. Kita lihat sih aja guys ya, kita nggak bisa memprediksi banget karena gue bukan dokter gema guys. Gitu guys, jadi besok kita pantau lagi, kemungkinan ya kalau kayak gini sih gue rasa nasibnya bakal sideways sih guys. Setelah ini bakal sideways sih, jadi ya nunggu beberapa hari dulu baru bisa naik lagi. Setelah ini paling yang sideways gitu, biar orang tuh pada apa ya, jenuh lah, terus buang barangnya, biar nanti bandarnya nampung, habis baru tarik ke atas lagi. Gitu sih, gue tahu permainan bandar guys. Di saham-saham gorengan kan. Jadi ya udah gitu aja ya guys. Sekian dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video guys. Bye.